Aku menoleh ke arah pintu, di mana sumber suara memanggil namaku. Di sana Bos Rudi berdiri dengan menggaruk-garuk kepalanya. Wajahnya sedikit keruh, dan tidak seperti biasa. Ya Pak Bos memanggil saya, tanyaku menunjuk dada. Bos Rudi mengangguk, lalu memberi isyarat agar aku ikut dengannya. Aku bingung tapi mengikuti saja langkah Bos Rudi, yang membawaku kembali ke ruangannya. Duduklah, Shanum, perintah Bos Rudi ramah. Aku mengangguk, lalu mendaratkan bokongku di permukaan kursi yang berada persis di depan meja kerjanya. Saya minta maaf atas kesalahan keputusan yang telah saya buat tadi, ucap Bos Rudi, lalu menarik napas dalam. Aku hanya mengangguk, dan menunggu kelanjutan kalimat Bos Rudi walau sebenarnya, aku sudah tahu apa yang akan ia katakan. Saya mohon, kembalilah bekerja di sini Shanum. Tolong jangan diambil hati perkataan saya tadi. Sambung Bos Rudi, terdengar memohon dan membungkukkan badan. Aku diam sejenak sembari menatap Bos Rudi yang seperti salah tingkah dan malu. Tidak Pak Bos, saya paham mengapa Pak Bos Rudi memecat saya. Ini adalah kesalahan saya sendiri, jawabku setelah beberapa detik diam. Tapi kamu masih mau kan bekerja lagi di sini? Tanya Bos Rudi ragu. Ia menatap wajahku seperti memelas. Bos Dani adalah seorang investor besar. Beliau sudah merendahkan hati datang ke sini dan berjanji akan menyuntikkan dana ke perusahaan ini. Itu semua karena kamu, Shanum. Kamu begitu cerdas mencari jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan keuangan kita. Sambung Bos Rudi, kalau seandainya kamu jadi keluar dari perusahaan ini, sudah dapat dipastikan bahwa Bos Dani akan mengurungkan niatnya untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Kembali Bos Rudi, menyambung dengan sangat familiar, menyebut perusahaan miliknya dengan perusahaan kita. Ayolah Shanum, kembalilah bekerja. Saya akan mengangkatmu menjadi manajer proyek, menggantikan Rifda. Dan selain itu, kamu akan mendapat gaji jauh lebih tinggi dari apa yang diterima Rifda sekarang. Tambah Bos Rudi, tak hentinya bernegosiasi denganku. Dan negosiasi terakhir Bos Rudi, sangat menarik bagiku. Selain aku akan mendapatkan gaji yang sangat besar, aku juga bisa menyingkirkan Rifda yang sangat sombong dan sering menyakitiku. Baiklah, Pak Bos, saya setuju dengan penawaran ini, ucapku profesional. Bos Rudi menarik napas lega dan tersenyum puas. Baiklah Shanum, terima kasih. Sekarang, kembalilah ke meja kerjamu dan lanjutkan berkemas. Saya akan memanggil Rifda untuk menyampaikan kepadanya bahwa kalian berdua bertukar posisi. Dan hari ini juga, kamu sudah bisa menempati ruangan barumu berikut jabatan baru pula. Tutup Bos Rudi dengan senyuman penuh harapan. Aku mengangguk dan segera berpamitan, lalu kembali ke meja kerjaku. Di sana masih ada Rifda dan konconya Rani. Mereka masih sibuk bergunjing dan tertawa-tawa, walau mereka tahu kalau saat ini masih termasuk jam kerja. Sepertinya mereka berdua tidak bosan-bosannya mengejek dan memusuhiku. Bahkan Rifda tanpa segan menduduki kursiku, seakan aku memang sudah tidak ada lagi di kantor ini. Itu memang kursimu sekarang Rifda, ucapku dalam hati. Orangnya sudah datang. Apa perlu kita bantuin berkemas, biar kecoa busuk ini cepat berlalu? Celutuk Rifda yang langsung disambut tawa cekikikan sahabatnya, Rani. Tidak perlu, aku bisa sendiri, ucapku langsung menyahut pernyataan pedas Rifda. Oh, bagus, kalau tahu diri begitu, sambut Rifda pedas dan bergerak untuk bangkit dari kursi yang biasa aku pakai. Cuy, tak sudi aku duduk di sini. Aku seorang manajer yang memiliki ruang khusus di kantor ini. Semprot Rifda sombong, dan tetap beranjak dari kursi, namun masih berdiri di sana, mengawasiku yang terus saja berkemas. Aku hanya mengangkat bahu dan meneruskan perkemasanku. Shanum, kamu mau kemana? Kok berkemas? Tiba-tiba saja Aldian datang dan memberondongkan beberapa pertanyaan kepadaku. Kutegakkan wajah, dan kutatap wajah tampan Aldian. Lelaki itu terlihat sangat gundah gulana. Aldian, sudikah kamu membantuku? Tanyaku kemudian. Oh, tentu saja Shanum. Tapi, mengapa kamu berkemas? Kamu mengundurkan diri? Tanya Aldian cemas. Aku hanya diam dan lanjut mengemasi barang-barang pribadiku, dan kumasukkan ke dalam sebuah box.
Dia bukan mengundurkan diri, tapi dipecat. Tiba-tiba Rani berseru lantang, yang disambut suara tawa Rifda. Beneran Shanum? Kamu dipecat? Tanya Aldian berbisik kepadaku. Aku mengangguk, dan itu cukup membuat wajah Aldian muram. Al, tolong pindahkan barang-barangku ke depan pintu itu. Pintaku kepada Aldian, sambil menunjuk pintu ruang manajer proyek yang dihuni oleh Rifda, kepala. Aldian berputar mengikuti arah jari telunjukku, lalu ia menoleh kepadaku dengan heran. Ke depan pintu ruangan, Rifda, bisik Aldian bertanya memastikan. Aku mengangguk dan tersenyum meyakinkannya. Kamu yakin Shanum? Aldian bertanya kembali. Iya Al, tapi kalau kamu keberatan, biar aku saja yang angkat ke sana. Toh, ini tidak berat ucapku. Tidak, biar aku saja. Aku tidak keberatan kok. Tukas Aldian segera memeluk box yang tidak begitu besar. Ia bergegas mengangkat box tersebut. Di saat Rifda juga tengah berjalan menuju ruangannya. Aku mengawasi saja dengan tersenyum. Aku sudah bisa menerka apa yang akan terjadi. Pluk, Aldian meletakkan box milikku persis di tempat yang aku tunjuk tadi. Pas kebetulan Rifda sampai di depan pintu ruang kerjanya. Box milikku terletak di depan sepatu Rifda. Aku kembali tersenyum dan menunggu reaksinya. Mengapa box ini ditaruh di sini Al? Tanya Rifda heran sambil menatap Aldian. Aku tahu Rifda tidak akan bisa marah kepada Aldian, karena perempuan itu mencintai Aldian. Ini milik Shanum Rif. Tak apalah taruh di sini dulu ya. Sahut Aldian terlihat kebingungan untuk menjawab. Apa, milik Shanum? Mengapa dia berani menyuruhmu mengangkat barang miliknya, dan ditaruh di depan ruanganku pula? Ceracau Rifda terlihat tidak senang. Perempuan itu membalikkan badan dan mencariku lewat pandangan matanya. Aku pura-pura menyibukkan diri. Begitu kulihat Rifda akan mendatangi aku, dengan langkah tergesa. Shanum, teriak Rifda lantang. Aku mengangkat wajah, dan menatap Rifda dengan mimik tidak bersalah. Baru saja perempuan itu akan menceracau kepadaku. Tiba-tiba, Rifda, masuk ke ruangan saya. Panggil Bos Rudi tepat waktu. Rifda membalikkan badan dan mengikuti Bos Rudi. Namun sebelumnya, ia memandangku dengan geram. Haha, aku tertawa di dalam hati.